wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang kajian ontologi dalam perspektif sains. Jadi di sini saya sebagai pemateri yang pertama atas nama M. Rizky Maulidi akan menjelaskan tentang pengertian ontologi dan hakikat sains. Ontologi di sini berasal dari bahasa Yunani atau logos yang berarti ada, dan logos berarti ilmu. Jadi kalau kita gabungkan on dan logos, yaitu ilmu yang membahas tentang yang memiliki suatu perwujudan yang nampak. Noeng Muhajir dalam bukunya yaitu Filsafat Umum mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Jadi maksud dari pernyataan tersebut, ontologi itu akan selalu membahas tentang sesuatu yang dinyatakan konkret. Artinya tidak akan membahas yang tidak konkret dan juga tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam definisi lain, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Jadi gagasan tersebut atau pengertian tersebut itu sudah menegaskan bahwa ontologi ini benar-benar membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan bentuk ultimate reality dari suatu bentuk jasmani atau konkret. Dan setelahnya saya akan membahas tentang hakikat sains. Di sini hakikat sains ini terdapat dua pengetahuan yang harus kita ketahui, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Apa itu pengetahuan rasional? Yaitu sebuah pengetahuan di mana kita harus menguji atau meneliti kebenaran dengan akal. Jadi pengetahuan rasional di sini yaitu menguji atau meneliti supaya kita dengan keadaan kita bisa diterima oleh akal. Artinya kita kebenaran yang sudah kita lalui itu harus diterima dengan akal. Dan apa pengetahuan empiris? Adalah suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Jadi pengetahuan empiris di sini didasarkan oleh akal sehat, tidak bersifat spekulatif dan berdasarkan observasi, yaitu melakukan penelitian turun lapangan langsung terhadap kenyataan yang sudah kita lalui atau sudah kita lalui bersama. Dan juga hakikat sains ini bersifat universal. Apa itu universal? Yaitu sifatnya itu menyeluruh, tidak hanya satu fokus satu pada titik. Artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapanpun saja. Mungkin hanya itu presentasi dari saya pribadi sebagai materi yang pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tulzan akan mempresentasikan materi kali ini, yaitu klasifikasi sains. Pengklasifikasian sains ini awalnya dimulai oleh ilmuwan Al-Kindi pada abad 3 Hijriah atau 9 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan muslim lainnya. Aristoteles membagi sains menjadi beberapa bagian, yang menurutnya sains itu dibagi atas sains teoritis, praktis, dan produktif, seperti dijelaskan dalam Isago pengantar oleh Porphyry. Kemudian pengklasifikasian sains ini seiring berjalannya waktu mungkin makin lama semakin seksama.
Disiplin ilmu Islam ditambah pada sains bona dan ilmu agama dan metafisika dalam pengertian gnosis menempati tingkat tertinggi. Dibuat oleh Al-Farabi dalam bukunya Perincian Sains Ihsa al-Ulum. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama ilmu bahasa. Di antaranya adalah gramatika, pengucapan dan turunan puisi. Yang kedua ilmu logika. Dan yang ketiga persiapan sains. Di antaranya adalah aritmatika, geometri, optika, sains tentang langit, astrologi serta gerak benda langit, musik, ilmu tentang timbangan, ilmu membuat alat-alat, pembuatan mesin-mesin dan instrumen sederhana. Yang keempat yaitu fisika, sains kealaman, dan metafisika yang berhubungan dengan Tuhan dan prinsip-prinsip benda. Nah, selanjutnya yaitu sifat sains. Berikut saya sertakan 9 sifat sains yang telah diterima luas di kalangan ilmuwan, yaitu ada 9. Yang pertama, sains menuntut bukti. Semua penjelasan ilmiah pada akhirnya harus berdasarkan pada bukti yang sah. Dan yang kedua, sains memakai landasan berpikir kritis. Kemajuan sains tidak akan terjadi seandainya ilmuwan tidak mempertanyakan asumsi lama. Yang ketiga, penjelasan sains bersifat sementara. Dan yang keempat, sains tidak relevan dengan tradisi. Dan yang kelima, sains berlandaskan pada matematika. Dan selanjutnya yang keenam, sains bersifat sekuler. Sains tidak memandang ras, agama, budaya, gender maupun bahasa. Dan yang ketujuh, sains bukan agama. Jadi kekuatan sains terletak pada berpikir kreatif dan kritis secara selaras. Dan 8, sains bertujuan memajukan kesejahteraan umat manusia. Nah, sains ini semacam sejarah. Sains telah menghasilkan begitu banyak kemajuan bagi umat manusia. Dan yang ke-9, Tuhan bukan bagian dari sains. Nah, jadi Tuhan itu tidak termasuk dari sains. Sains bersifat materialistik dan naturalistik, sedangkan Tuhan tidak bersifat materialistik dan naturalistik. Sesuatu yang tidak dapat dibuktikan ada atau tidak ada secara prinsip seperti Tuhan tidak berdasarkan pengertian di atas. Hal tersebut dapat disimpulkan pada tinjauan filsafat ontologi, merupakan studi tentang sesuatu yang ada dari suatu hal yang nyata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatoni. Saya absen 17. Saya akan menjelaskan tentang objek sains dan hukum kausalitas. Sains memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret yang terdapat di alam. Objek kajian sains dibedakan menjadi 3 macam, yaitu objek fisika, kimia, serta biologi. Objek fisika artinya berupa benda-benda alam dan benda-benda angkasa. Kimia berupa zat-zat kimia yang meliputi sifat dan reaksinya. Dan sedangkan biologi berupa makhluk hidup dan fosil-fosil yang berkaitan dengan struktur dan fungsinya. Kalau hukum kausalitas itu pengertian hukum suatu tindakan yang dipergunakan oleh ahli filsafat dan bukan yang digunakan oleh para ahli fikih dalam menetapkan halal haramnya suatu di dalam masalah agama. Mengetahui pengertian hukum kausalitas, maka yang lebih awal harus diketahui bahwa hukum kausalitas itu terdiri dari 2 kata, yaitu hukum dan kausalitas. Dan dari kedua kata tersebut oleh Aristoteles, hukum diberi pengertian bahwa hukum adalah berdasar pada etika yang bertugas membuat keadilan kepada setiap orang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.